Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Teman-teman dimanapun berada yang melihat channel saya, yang sudah subscribe maupun yang belum, saya doakan semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, rezeki yang lancar, ada rezekinya buat menyekolahkan anak-anaknya, amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi-informasi mengenai perijazahan Presiden ke-7. Di sini ada judulnya dari siapa? Guru Tigarut. Silahkan yang mau like, komen, dan subscribe ke channel saya. Yang mau ke channelnya Guru langsung silahkan, lebih bagus karena dipaparkan secara mendalam dan mudah dipahami ya. Di sini ada judulnya yang baru-baru ini. Judulnya seperti ini ya. Tok sidang mulai. Ada jaksa penyusup pakai masker dakwaan. Pasal siluman, malu tanda tanya. Titik malu tanda tanya. Kita bacakan saja informasinya dari ringkasan videonya ya. Silahkan, saya anjurkan untuk langsung ke channelnya Guru Tigarut, lebih permanen, lebih mantap maksud. Video ini membahas jalannya sidang perdana kasus ijazah palsu yang menyeret Dr. Tipa sebagai terdakwa dengan menyoroti berbagai kejanggalan prosedural yang menurut kreator video terjadi di persidangan. Berikut adalah poin-poin utama dari video tersebut. Yang pertama, keberatan kuasa hukum. Pihak penasihat hukum Dr. Tipa mengajukan keberatan karena hingga sidang dimulai, mereka mengaku belum menerima salinan lengkap berkas perkara dan surat dakwaan yang seharusnya menjadi hak terdakwa sesuai ketentuan hukum. Nah, dari pihak sebelah ini, maksudnya dari pihak Jokowi ya, tidak memberikan berkas secara lengkap. Nah, di sini kan ada pertanyaan kenapa tidak memberikan berkas secara lengkap. Nah, di situ. Baik, kita teruskan dulu ya. Kejanggalan dakwaan. Kreator menyoroti adanya ketidakkonsistenan dalam pembacaan dakwaan. Jaksa awalnya membacakan pasal terkait pencemaran nama baik, fitnah, namun kemudian muncul penyebutan pasal terkait UU ITE, peretasan manipulasi data elektronik, yang memiliki ancaman hukuman lebih berat 8 tahun. Kreator mempertanyakan apakah pasal ini merupakan pasal siluman yang disusupkan. Nah, di situ ya poin yang kedua dari pembacaan tadi ya. Jadi ada berkas yang belum lengkap, tapi kok ada pasal UU ITE, seharusnya kan tidak ada UU ITE. Dari mulai jadi tersangka UU ITE terus dimasukkan, kenapa ya? Tidak tahu. Padahal kan tidak ada harusnya UU ITE itu terhadap Roy Suryo dan Dr. Tipa. Poin ketiga, kronologi kejadian. Jaksa memaparkan kronologi berawal dari ajudan Jokowi Syarif Muhammad Fitriansah yang melaporkan adanya unggahan di media sosial terkait ijazah palsu. Kreator mengkritisi bahwa jaksa lebih fokus membacakan judul-judul konten YouTube dan media sosial daripada substansi tindak pidana yang jelas. Nah, dari sini kan bermulanya dari media-media sosial ya, dari channel-channel YouTube. Nah, poin ke berapa? 1, 2, 3, 4. Kritik terhadap persidangan. Kreator mengkritik sikap hakim yang dianggap kurang cermat dan tegas dalam menanggapi keberatan pihak terdakwa, serta menyoroti perilaku jaksa yang dianggap tidak transparan. Nah, seharusnya hakim di situ menegur, kenapa berkasnya, kalau bisa stop dulu, jangan terus diteruskan, supaya berkasnya lengkap dulu baru bisa berjalan persidangannya ya. Kepada hakim tolong diperbaiki, mudah-mudahan video saya sampai kepada hakim. Tidak mungkin ya. Video ini disimpulkan sebagai upaya kreator untuk mendokumentasikan apa yang dianggap sebagai prosedur hukum yang cacat dalam kasus ini dengan rencana untuk membuat pembahasan lebih lanjut video berikutnya.
Oh, jadi nanti ada video lanjutan dari Guru Tigarut tentang persidangan pertama Dokter Tipa ya. Silakan subscribe ke channelnya Guru Tigarut supaya kita bisa memahami secara detail, karena beliau Guru Tigarut menggunakan ilmu-ilmu yang sesuai logika-logika yang baik. Kita pertanyakan, siapa yang pertama kali mengadu ke Jokowi? Nah, di sini yang pertama ngadu ke Jokowi maksudnya, jadi berita kan berseliweran, ijazah. Terus ada dari siapa ini, Syarif Muhammad Fitriansyah itu siapanya? Ajudannya ya, berbicara kepada Pak Jokowi begini, terus kemungkinan ya ditayangkan kemungkinan di media sosial mungkin. Siapa yang pertama kali mengadu ke Jokowi? Berdasarkan penjelasan dalam video, orang yang pertama kali memperlihatkan unggahan tuduhan ijazah palsu kepada Jokowi adalah ajudannya yang bernama Syarif Muhammad Fitriansyah SIK MSI. Kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Maret 2025 saat keduanya sedang dalam perjalanan di sekitar Jalan HR Rasauna Said, Jakarta Selatan. Nah, di sini ada ya. Apa keanehan pada jaksa yang memakai masker? Ada perempuan ya, badannya agak gemuk, pakai masker hitam. Nah, silahkan dilihat saja banyak di channel-channel TV nasional juga. Itu ada perempuan yang memakai masker itu membacakan UU ITE. Seharusnya tidak ada UU ITE. Kenapa? Di situ ada pembacaan UU ITE. Dari gerak-geriknya juga sangat mencurigakan menurut keyakinan saya ya. Berdasarkan penjelasan dalam video, terdapat beberapa sorotan kritik terhadap jaksa yang mengenakan masker dalam persidangan tersebut. Perempuan ada dua, yang satu maskernya laki-laki pakai masker juga, itu masker putih, yang satu perempuan pakai masker hitam. Penyusupan pasal siluman. Kreator menyoroti keanehan saat jaksa tersebut tiba-tiba membacakan pasal terkait UU ITE pasal 32 Yunto pasal 48 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 yang memiliki ancaman hukuman penjara hingga 8 tahun. Pasal ini dianggap sebagai pasal susupan atau pasal siluman karena tidak disebutkan oleh jaksa-jaksa sebelumnya dan dianggap tidak selaras dengan kronologi awal yang lebih fokus pada tuduhan pencemaran nama baik fitnah. Nah, di sini makanya masyarakat Indonesia harus terus belajar dari pakar-pakar hukum ya, supaya kita tahu perjalanan-perjalanan hukum yang terjadi di negeri tercinta ini, Indonesia Raya. Siapakah yang bagus? Menurut saya bagus dari segi ilmu hukum ya. Refli Harun itu bagus, ilmu tata negara. Refli Harun juga, silakan nanti kalau sudah ke channelnya Refli Harun juga nanti ada channel-channel lain yang mengikuti yang sejalan dengan Refli Harun, itu banyak sekali. Silakan masuk saja ke channelnya Refli Harun. Poin yang kedua, ketidaksesuaian substansi. Pasal ITE yang dimasukkan tersebut berkaitan dengan peretasan, pencurian atau manipulasi data elektronik yang menurut kreator jauh dari konteks kasus penelitian ijazah yang sedang disidangkan. Nah, ini harusnya hakim di sini menyetop dulu supaya berkas itu lengkap dulu ya. Itulah, nanti biarkan para lawyernya Dokter Tipa juga sungguh sangat tajam sekali ya. Nanti harusnya ITE itu tuh nggak ada, masa kan ini elektronik. Dokter Tipa itu meneliti yang sudah ada, bukan ngambil. Jadi ijazahnya ada terus diteliti gitu, bukannya dikorek-korek di mana nggak ada, nggak bisa. Bukan hacker Dokter Tipa tuh. Poin yang ketiga, kritik fisik dan perilaku. Kreator juga memberikan komentar subjektif terhadap jaksa tersebut, menyinggung penggunaan masker serta postur tubuhnya dan mengaitkannya dengan persepsi bahwa jaksa tersebut tidak transparan dalam menjalankan tugasnya di persidangan. Nah, segala sesuatu harus transparan. Mengapa? Supaya tidak jadi
kekeliruan yang tidak diinginkan. Pokoknya hakim di sini harus tegas, sebelum ada berkas jangan dilanjutkan persidangannya, seperti itu. Pokoknya lengkapkan dulu persidangan berkasnya baru mulai sidang, seperti itu ya. Bagaimana kronologi munculnya perkara ini? Ada kita bacakan saja ya. Bagaimana kronologi munculnya perkara ini? Berdasarkan pembacaan dakwaan oleh jaksa di persidangan, kronologi munculnya perkara ini, maksudnya perkara ijazah mungkin ya, ini adalah sebagai berikut. 26 Maret 2025, ajudan Jokowi yaitu Syarif Muhammad Fitriansah memperlihatkan 3 unggahan di media sosial, 2 video YouTube dan 1 unggahan di media sosial X kepada Insinyur H. Joko Widodo. Unggahan tersebut berisi tuduhan bahwa ijazah S1 Jokowi adalah palsu. Tindak lanjut, Jokowi kemudian meminta tim hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti unggahan serupa yang dianggap menyerang nama baik atau kehormatan dirinya. Nah, di situ seharusnya Pak Jokowi, siapa yang mengunggah pertama kali? Seharusnya ke situ, bukan ke Dokter Tifa kan? Secara logika akal sehat. Siapa yang pertama kali ngunggah? Kan pertama kali ngunggah siapa kalau nggak salah Dian Sandi. Nah, tanyakan kepada Pak Dian Sandi itu. Terus tanggal 14 April 2025 pihak terkait melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut. Tanggal 15 April 2025 UGM turut memberikan pernyataan melalui kanal Udasmo yang menandakan isu ini semakin ramai di media sosial. Pendataan bukti. Setelah rentetan kejadian tersebut, jaksa menyebutkan adanya akumulasi barang bukti berupa berbagai judul konten di YouTube yang kemudian dijadikan dasar pelimpahan perkara ini ke pengadilan. Ya, mengapa durasi sedang? Segitu dulu ya. Silahkan yang mau lengkap ke channelnya dari konten-konten kreator. Kalau ke persidangan silahkan, cuman persidangannya lama, katanya mencapai 3 jaman. Saya sekian dulu ya, semoga ada manfaatnya kepada masyarakat untuk terus selalu berani menyuarakan, selalu kritis, karena yang kritis insya Allah sehat pikirannya, sehat hatinya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.